Tiket laga timnas Indonesia versus Argentina dilepas dengan harga yang cukup mahal. PSSI berharap hal itu tak terjadi, sebaliknya jadi titik awal bisnis sepak bola. Laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 Juni 2023. Tiketnya dilepas dengan harga termurah sebesar 600.000, sedangkan yang termahal di sekitaran 4 juta rupiah. Jika dikalkulasikan, pendapatan dari tiket mungkin tak akan menutup biaya yang dikeluarkan PSSI untuk mendatangkan Argentina. Kabarnya lagi, biaya mengundang Argentina di kisaran 75 sampai 100 miliar. Belum lagi risiko tiket tidak terjual habis, potensi kerugian akan lebih besar lagi. Hal ini sebenarnya bisa ditutupi dengan pendapatan dari sektor lainnya, misalnya menggelar aktiviti-aktiviti hingga mencari pemasukan dari sponsor. Tetapi tidak menutup potensi kerugian yang akan diterima PSSI. Terkait hal ini, PSSI menegaskan bahwa mereka sudah menghitung segalanya untuk mendatangkan tim Argentina. Ketua PSSI Erick Thohir menyatakan tak mau kegiatan ini meninggalkan kerugian. Ia masih meyakini federasi bisa mendapatkan profit yang bisa menjadi titik awal bisnis sepak bola Indonesia. Saya ingin mendidik PSSI, jangan menjadi PSSI yang rugian, baik itu dari prestasi ataupun usaha. Karena kita harus membiasakan PSSI punya strategi planning yang tepat, kata Erick Thohir saat memberikan keterangan di ruang media Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi tentu mengadakan pertandingan FIFA Matchday itu ya harus kita yakini bisa membawa hasil untuk prestasi timnas, tetapi juga untuk keuangan PSSI yang lebih baik, ujarnya. Indonesia versus Argentina dinanti para pecinta sepak bola. Erick Thohir tegaskan, PSSI rupanya masih belum tentukan siapa pemegang hak siar. Erick menegaskan ada sekitar 60.000 tiket yang akan dijual. Kalau mau nonton di rumah lewat layar kaca, siapa pemegang hak siarnya? Sabar, ada bidding dari media. 1 atau 2 hari ini kita akan umumkan, jawab Erick Thohir. Menteri BUMN itu juga menjelaskan kalau kini PSSI menjual kontrak hak siar laga timnas Indonesia tidaklah per laga, namun bisa dibilang dalam bentuk berjangka untuk beberapa event pertandingan. Erick Thohir juga menegaskan kedatangan tim Argentina hanya untuk laga persahabatan, tidak ada seremonial lainnya. Ketua PSSI Erick Thohir berharap kedatangan timnas Argentina hanyalah awal dari kedatangan tim kelas dunia ke Indonesia. Kedepannya lagi, PSSI akan mencoba untuk terus mendatangkan tim-tim besar lainnya. Wah, hebat ya. Selain untuk raih poin ranking FIFA, kita akan mencoba mendatangkan tim besar lainnya dalam FIFA Matchday setahun sekali. Jelasnya dalam sesi jumpa pers di GBK. Keputusan PSSI menjual 60.000 tiket ini lebih sedikit dari kapasitas total Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dikutip dari situs GBK, kapasitas tempat duduk Stadion Utama Gelora Bung Karno adalah 78.000. Erick Thohir mengungkapkan alasannya cuma menjual 60.000 tiket. Hal itu karena sejumlah tiket lainnya dialokasikan untuk sponsor. Selain itu, PSSI juga berniat untuk mengundang beberapa sosok internasional untuk memperkenalkan Indonesia lewat laga Argentina. Erick ingin menunjukkan bahwa Indonesia memang serius dalam mengembangkan sepak bola. Sedangkan itu, pelatih timnas Indonesia Sintayong merespon positif jadwal FIFA Matchday, sebab Indonesia akan menghadapi Palestina dan juga Argentina. Pria asal Korea Selatan itu mengaku gembira sebab ia mendapatkan lawan yang kuat untuk Indonesia. Sintayong telah menjadwalkan timnya melakukan persiapan mulai 5 Juni 2023. Para pemain mulai dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya senang timnas Indonesia mendapatkan 2 lawan sepadan dalam FIFA Matchday. Ini penting untuk menguji kekuatan Indonesia, kata Sintayong dikutip dari laman PSSI. Ia pun memuji Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebab Erick bisa mendatangkan timnas kedua negara. Palestina tim kuat, apalagi Argentina juara dunia dan banyak pemain bintang di skuad itu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Erick Thohir, akhirnya bisa mendatangkan tim Argentina. Luar biasa Pak Erick Thohir, Sintayong menambahkan. Argentina dipastikan akan datang dengan kekuatan terbaiknya, namun siapa-siapa pemain yang akan dipanggil itu wewenang pelatih Lionel Scaloni.
Adapun kedatangan Argentina ke Indonesia dalam rangka tur Asia. Sebelum ke Indonesia, Lionel Messi dan kolega lebih dulu menyambangi Beijing, Cina. Pada 15 Juni, mereka dijadwalkan bertanding melawan timnas Australia. Selain menghadapi Palestina dan juga Argentina, Indonesia juga telah menyiapkan jadwal FIFA matchday lainnya. Rencananya bergulir pada 4 sampai 12 September 2023.